Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas kembali materi matematika kelas 11. Apa materinya? Materi seperti yang kalian lihat di papan tulis atau di layar kalian. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang metrik. Nah, apa saja yang sudah kita bahas, kita akan kembali mereview. Yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya adalah tentang pengertian notasi dan ordometrik. Kemudian di video kedua kita sudah membahas tentang operasi hitung metrik berupa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar metrik. Kemudian di video kali ini kita akan membahas tentang perkalian pada metrik. Apa perbedaan antara perkalian skalar dengan perkalian metrik? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Kemudian nanti akan ada pemangkatan determinan metrik, kemudian ada inverse metrik, dan kita masuk saja ke perkalian metrik. Berdasarkan apa yang kalian saksikan, kalian catat agar mudah untuk dipelajari kembali. Perkalian metrik. Apa sih perbedaan antara perkalian metrik dengan perkalian skalar metrik? Perbedaannya itu adalah kalau kemarin perkalian skalar itu adalah perkalian antara metrik dengan skalar. Jadi satu bilangan kemarin kan kita bahas, misalnya kita punya ada K, nah misalkan K-nya adalah suatu skalar dikali dengan misalkan ada metrik A11, A12, A21, dan A22. Nah, ketika kemarin perkalian skalar metrik, berarti adalah perkalian yang melibatkan antara skalar dan metrik. Gimana cara mainnya? Kemarin adalah K ini milik bersama dengan yang ada di dalam metriknya. Berarti K dikali A11, K dikali A12, K dikali 2 A21, dan K dikali dengan A22, sehingga nanti akan mendapatkan hasil metriknya, bentuk metriknya akan sama, yaitu bentuknya ordonya adalah 2 kali 2. Nah, seperti itu. Sekarang yang akan kita bahas adalah perkalian metrik. Sebelum kita melangkah jauh tentang perkalian metrik, ada hal yang harus kalian ingat baik-baik. Dalam perkalian metrik ini ada syarat yang harus kita penuhi. Apa syaratnya? Syarat perkalian metrik itu adalah kalau kita melibatkan dua buah metrik yang akan kita kalikan, maka harus syarat yang perlu dipenuhi itu adalah jumlah kolom metrik pertama itu harus sama dengan jumlah kolom metrik ke. Kenapa? Kita akan bahas selanjutnya. Kita ambil contoh, misalkan Bapak punya dua buah metrik, misalnya metrik A itu adalah, ingat jumlah baris, jumlah kolom metrik pertama itu harus sama dengan jumlah kolom metrik kedua. Misalkan Bapak punya metrik A itu sama dengan, misalkan kita ambil yang simple dulu, kebesaran ini, coba. Syaratnya kan tadi jumlah kolom harus sama dengan jumlah kolom ini, maaf, tadi kayaknya salah nulis Bapak. Jumlah baris. Jadi jumlah kolom metrik pertama itu harus sama dengan jumlah baris metrik kedua. Misalkan kita ambil contoh A sama dengan misal 1, 2, 3. Dan kemudian Bapak punya metrik B itu sama dengan, ingat, dia bisa dikalikan kalau jumlah kolom metrik pertama itu sama dengan baris metrik kedua. Nah, kita punya metrik B-nya itu adalah misalkan 2, 3, 4. Metrik A ini adalah metrik kolom ya, yang B-nya adalah metrik berupa satu baris metrik yang pertama, kemudian yang kedua itu berupa satu kolom dengan gimana? Ingat syaratnya adalah jumlah kolom M1 itu harus sama dengan jumlah baris M2. Berarti kalau gitu, di antara dua ini, coba kita lihat. Di antara A kali B dengan B kali A, apakah sama? Yo. Antara metrik A kali metrik B, apakah sama dengan metrik B kali metrik A? Apa? Ya, metrik A kali B itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena jumlah kolom metrik pertama, coba lihat. Jumlah kolom metrik pertama ada berapa? Kolom 1, kolom 2, kolom 3.
ada 3. Sedangkan metrik B, jumlah barisnya ada berapa? Barisnya adalah 1, 2, 3. Nah, terpenuhi syaratnya. Jumlah kolom metrik 1 sama dengan jumlah baris metrik kedua. Sekarang kita bandingkan antara kalau misalkan kita kejadiannya adalah metrik B kali metrik A. Perhatikan metrik B. Metrik B itu terdiri dari satu kolom ya. Kolomnya, ini namanya kolom yang dari, kalau yang ke bawah itu namanya kolom. Kalau ke samping gini itu namanya baris. Nah, ini adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Coba perhatikan. Syaratnya adalah jumlah kolom M1. Kolom dari metrik B itu berapa? Kolomnya itu 1. Ya. Sekarang itu dikali dengan jumlah barisnya M2. Jumlah baris M2 berapa? Jumlah baris M2 itu sama dengan 1. Oh, ternyata sama ya jumlah baris dan kolomnya bisa. Tetapi antara metrik A kali B dengan B kali A itu hasilnya kira-kira sama atau tidak? Nah, itu yang jadi pertanyaan besar kali ini. Kira-kira metrik A kali B itu sama dengan metrik B kali A atau tidak? Kita akan buktikan. Kita ambil contoh di sini saja. Kita hapus sedikit. Kita hapus ya. Kemudian kita coba di sini. Kita ambil space di sini, kita manfaatkan yang ada. Kita uji dulu sekarang metrik A kali metrik B. Gimana cara mainnya? Coba perhatikan. Metrik A itu adalah 1, 2, 3 dikali dengan 2, 3, 4. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa? Perhatikan, cara mainnya itu adalah per baris dikali kolom. Gimana caranya mainnya? Nanti hasilnya berupa apa? Kita lihat. Kira-kira hasilnya berupa apa? Cara mainnya adalah 1. Jadi gini, perhatikan. Ini adalah kolom pertama. Kolom pertama dikalikan dengan kolom kedua. Kemudian ditambah. Aduh, maaf. Nanti kita akan cari 1 dikali 2 itu sama dengan 2 tambah 2 dikali 3 itu sama dengan berapa? 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 3 dikali 4 itu sama dengan 12. Nah, berarti nanti hasilnya seperti apa coba? 2 tambah 6 itu sama dengan 8. 8 tambah 12 sama dengan 20. Oh, jadi jawabannya adalah 20. Gitu. Jadi, perkalian metrik A kali metrik B itu sama dengan 20. Jadinya apa? Dia hanya terdiri dari satu baris dan satu kolom metriknya. Sedangkan kita ambil contoh sekarang, kalau misalnya metrik B dikali metrik A itu sama dengan berapa? Nah, kita balik, berarti di sini 2, 3, 4 dikali dengan 1, 2, 3. Nah, gimana sama? Karena di sini jumlah kolomnya itu 1, berarti dia hanya melibatkan 1 kali operasi. Coba bedakan dengan A kali B. A kali B tadi kan terdiri dari 3 kolom ya. Berarti dia nanti 1 dikalikan dengan ini, kemudian ini kali ini kali ini, itu dijumlahkan. Sedangkan kalau B kali A, dia kolomnya cuma 1 aja. Berarti dia setiap perkaliannya, dia tidak ada teman untuk dijumlahkan karena dia cuma 1 kolom aja. Kalau tadi kan 3 kolom. Berarti di sini nanti jadinya 2 kali 1 sama dengan berapa? Sama dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6, dan 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, perhatikan. Kira-kira hasilnya sama atau tidak? Antara A kali B dengan B dikali A. Hasilnya berbeda. Yang A kali B itu hasilnya adalah 20, metrik yang hanya terdiri dari 1 kolom 1 baris. Sedangkan B kali A itu akan menjadi 3 kolom 1
baris akan berbeda ordo. Jadi di sini juga dapat kita simpulkan bahwa perkalian metrik itu tidak bersifat bolak-balik komutatif, ya. Oke, mungkin ini wah Pak di sini belum terlalu jelas karena cuma hanya terdiri dari satu saja. Coba kita akan ambil contoh yang kedua. Kita ambil contoh misalkan kita punya metrik A lagi. Metrik A-nya terdiri dari ordonya sama ya, 2 kali 2. Misalkan 2, 3, 1, 4. Kemudian kita punya metrik B-nya juga. Metrik B-nya kita ambil 3, 1, 2, 5 misalnya. Nah, seperti ini. Maka apa yang terjadi kalau kita misalkan kita coret saja. Kita misalkan punya operasi metrik A kali metrik B itu sama dengan, kita tuliskan lagi, 2, 3, 1, 4 dikali dengan 3, 1, 2, 5. Oke, perhatikan baik-baik cara mainnya. Ingat tadi kita ngitungnya per di sini baris, di sini kolom ya. Berarti kita tuliskan 2 kali 3 itu sama dengan 6 ditambah 3 dikali 2. 3 kali 2 berapa? 3 dikali 2 juga adalah 6. Oke, kita pindah sekarang ke baris selanjutnya. Masih di sini masih di baris pertama, di sini kita akan pindah ke kolom yang kedua. 2 kali 1 sama dengan berapa? 2. 3 kali 5, berarti tambah dulu ya. 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita masuk ke baris kedua. 1 kali 3 sama dengan 3 ditambah 4 kali 2 sama dengan 8. Kita pindah sekarang ke kolom keduanya. 1 kali 1 sama dengan 1. 4 kali 5 sama dengan 20. Oh, berarti dia sebenarnya ketika metrik 2 kali 2 dikali dengan metrik 2 kali 2, maka hasilnya adalah metrik 2 kali 2 juga. Nah, beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi ada 2 kemungkinan. Kita buktikan lagi. Oke. Maka di sini kita akan simpulkan. Jadi jawabannya jadinya 12. Di sini 17. Di sini berapa? 11, pinter. Kemudian ini 21. Nah, seperti ini. Kalau misalkan metrik 2 kali 2 dikalikan dengan metrik 2 kali 2, maka jawabannya akan menghasilkan 2 kali 2. Kita tidak akan membuktikan B kali A ya. Sudah pasti jawabannya berbeda juga. Oke, selanjutnya. Bagaimana kalau misalkan kita punya kasus. Nah, kita di sini nggak terlalu menonjol karena dia sama-sama 2 kali 2. Kalau Bapak punya metrik A lagi, bosan ya A ya, kita ganti deh. Kita jadi metrik C, tetangganya B. Setelahnya B. Oke, kita misalkan kita punya metrik C. C-nya itu metriknya adalah 2, 3, 5, 1, 2, 1. Nah, seperti ini. Ini metrik ordernya berapa? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Berarti nanti metrik D itu bisa dilakukan kalau misalkan jumlah kolom metrik D itu sama dengan jumlah baris metrik D itu sama dengan jumlah kolom metrik C. Berarti dia misalnya bentuknya harus begini. 1, 2, 3, 4 misalnya. 1, 2. Nah, seperti ini. Yang ini barisnya 2 baris, 3 kolom. Sedangkan yang D 3 baris, 2 kolom. Jumlah kolom di C, nah, berapa jumlah kolom di C? Jumlah kolom di C ada 3, harus sama dengan jumlah baris di D. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. Baru kita bisa lakukan. Coba kita ambil contoh. Berarti C dikali D, metrik C dikali metrik D itu sama dengan, kita tuliskan, 2, 3, 5, 1, 2, 1 dikali dengan 1, 2, 3, 4, 1, 2. Nah, seperti ini. Oke, berarti kita mainkan. Berarti kita ngomongin baris dulu.
Kemudian di sini yang diperhatikan kita per kolomnya. 2 kali 1 sama dengan berapa? 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, 2. Kemudian tambah 3 kali 3 sama dengan 9. Dan 5 kali 1 sama dengan 5. Kita pindah ke kolom kedua. Berarti kita udah selesai di sini. Kita ke kolom kedua. 2 kali 2 sama dengan 4. Ditambah 3 kali 4 sama dengan 12. Dan 5 kali 2 sama dengan 10. Beres. Kita masuk ke baris kedua. 1 kali 1 sama dengan 1. Ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. Ditambah 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian kita pindah ke kolom kedua. 1 kali 2 sama dengan 2, ditambah 2 kali 4 sama dengan 8, ditambah 1 kali 2 sama dengan 2. Sehingga jawabannya menjadi 2 tambah 9, 11. 11 tambah 5, 16. Kemudian 1 tambah 6, 7. 7 tambah 1, 8. Ini 16. Di sini 4 tambah 12 tambah 10, jadinya 26. 2 tambah 8 tambah 2 itu sama dengan 12. Oh, jadi jawaban dari metrik C kali metrik D itu sama dengan 16, 26, 8, 12. Coba kalian perhatikan. Di sini, ternyata pada akhirnya dia jumlah kolom metrik ini, ya, jumlah kolom metrik C kali D itu nanti akan sama dengan jumlah kolom pada D-nya. Ya kan? Di sini D jumlah kolomnya 2. Maka nanti di sini hasilnya juga jumlah kolomnya akan 2. Sedangkan barisnya itu akan mengikuti yang C-nya. C-nya tadi barisnya 3. Barisnya 2. Maka di sini juga barisnya juga 2. Nah, begitu ya. Gampang kan untuk perkalian metrik? Bapak harap kalian bisa paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan di video kali ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.